Tahu nggak anemia plastik apa? Taunya anemia doang sama plastik saya. Iya. Tapi bahaya itu ternyata dok, mematikan. Ada anemia plastik yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, bergantung daripada level daripada hemoglobinnya, ya bergantung pada berapa leukosit yang rendahnya, trombositnya. Jadi kerusakannya bagaimana. Tapi ada juga yang terjadi karena paparan bahan kimia misalnya, kita bisa ya. Dan kalau berpaparannya perlahan-lahan terus. Bahan kimia tertentu atau Bahan kimia tertentu, misalnya benzen misalnya, ya. Benzen tuh banyak terdapat di bensin ya, di apa namanya, gasolin ya gitu ya. Kemudian SPBU dong. SPBU ya di situ. Kemudian juga karena cat, terpentin dan sebagainya misalnya, Itu Udah, bisa menyebabkan larut cat dan anemia sebagainya. itu. Bahan berwarna, kemudian juga saluran umum tegangan tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya Ya, paparan medan listrik yang tinggi, itu juga memang terjadinya anemia plastik, merusak gangguan tumbuh. Benar-benar tersembunyi ya Ya. dokter. Perlahan-lahan cuma tidak disadari orang gitu. Dan kebanyakan kalau yang disebabkan karena tadi paparan bahan kimia yang terus-terusan itu irreversible, tidak membaik. Gitu. Dan obatnya sebenarnya adalah satu. Sobat Sehat, ketemu lagi di YouTube Buka Praktek Let's Talk at Home. Let's talk at home. Ya. Bersama survivor dan teman saya juga Mbak Westantri, ya, dari JSC. Ya. Hai Sobat Sehat, apa kabar? Ya, Mbak West. Jadi akhir-akhir ini banyak nih teman-teman DM tentang anemia plastik. Bahas dong gitu. Jadinya Iya, seru banget itu pembahasan di mana-mana ya. Iya. Tahu nggak anemia plastik apa? Taunya anemia doang sama plastik saya. Iya. Tapi bahaya itu ternyata dok, mematikan. Iya, anemia plastik sebenarnya tidak seseram yang dibayangkan gitu, Mbak West. Itu banyak yang mengkhawatirkan, saya bakal kena anemia plastik nih. Kalau anemia pasti jadi aplastik ya. Jadi ketahuilah sebenarnya Sobat Sehat bahwa anemia plastik itu berbeda dengan anemia yang biasa gitu kira-kira. Kan anemia itu banyak. Ada anemia yang karena gangguan mineral, misalnya anemia defisiensi besi, anemia megaloblastik karena vitamin B ya. Kemudian juga ada anemia yang juga disebut anemia of chronic disease itu ya, karena besi yang kurang juga bisa. Ada anemia juga karena hemoragik, jadi ada pendarahan sedikit-sedikit. Dari mana? Pendarahan karena menstruasi misalnya, atau pendarahan Iya kalau menstruasi ya dok ya. Atau pendarahan karena buang air besar yang hitam misalnya juga. Karena wasir kah, atau karena gangguan lambung misalnya, ada pendarahan di lambung juga akan bikin anemia hemoragik. Nah yang satu ini anemia aplastik itu artinya ya anemia kurang darah. Itu tidak, plastik itu adalah tumbuh. Jadi gambarannya adalah kurang darah yang disebabkan karena tadi sumsum tulang yang tidak tumbuh gitu Mbak Wes. Sumsum tulang. Dan gejalanya yang muncul adalah tidak hanya Hb yang rendah. Kan kalau yang lain kan anemia defisiensi besi kan Hb yang turun, tapi leukosit, trombosit aman. Anemia megaloblastik pun demikian, leukosit, trombosit aman. Tapi kalau anemia hemoragik juga sama. Ya berhubungan dengan Hb yang saja yang turun, besi turun. Nah anemia aplastik ini karena gangguannya di sumsum tulang, jadi sumsum tulangnya bermasalah, Hb ya turun, satu, kemudian yang kedua juga leukosit turun, semua. Leukosit turun dan trombosit turun, 3. Tentu tidak serta-merta orang yang anemia plastik langsung mati begitu, enggak, atau perburukan. Karena ada anemia plastik yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, bergantung daripada level daripada hemoglobinnya, ya bergantung pada berapa leukosit yang rendahnya, trombositnya. Jadi kerusakannya bagaimana. Nah, tentu bicara masalah anemia plastik juga mesti bicara masalah penyebabnya, etiologinya. Ada penyebabnya karena ini Mbak Wes, jadi infeksi virus. Ya, virus apa ada dok? parvo B19 namanya. Infeksi virus itu terjadi pada ya itu ngapalinnya berulang-ulang gitu. Ya itu juga terjadi pada anak-anak gitu sering. Gitu, dan dok. Itu bisa kembali, bisa membaik. Ada juga anemia plastik karena autoimun juga bisa, dan biasanya akan membaik. Nah tapi ada juga yang terjadi karena paparan bahan kimia misalnya juga bisa ya. Dan kalau berpaparannya
perlahan-lahan terus. Bahan kimia tertentu atau bahan kimia tertentu, misalnya benzen misalnya, ya. Benzen tuh banyak terdapat di bensin ya, di apa namanya, gasolin ya gitu ya. Kemudian SPBU dong. SPBU ya di situ. Kemudian juga karena cat, terpentin dan sebagainya misalnya. Itu juga bisa menyebabkan larut cat dan anemia sebagainya. itu aplastik. Ke arah anemia aplastik. Oke. Kemudian juga bahan perwarna, kemudian juga saluran umum tegangan tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya main listrik loh dia. Paparan medan listrik yang tinggi itu juga menyebabkan terjadinya anemia aplastik, gitu merusak gangguan tumbuh gitu jadinya. Dan ini tidak terjadi secara langsung, pelan-pelan, dikit dan tidak disadari. Taunya ketika udah kok lemes ya, kok pucet ya, gitu terjadi yang khas. Dan karena yang terganggu adalah sumsum tulang sentralnya, tidak ada gejala di perut dan sebagainya. Jadi hati nggak membesar, limpa juga nggak membesar gitu. Benar-benar tersembunyi ya dokter. Perlahan-lahan, cuma tidak disadari orang, gitu. Dan kebanyakan kalau yang disebabkan karena tadi paparan bahan kimia yang terus-terusan itu irreversible, tidak membaik. Gitu. Tidak membaik, gitu. Dan obatnya sebenarnya adalah satu, transplant sumsum tulang. Ganti sumsum tulang karena udah rusak, gitu kira-kira. Ada juga yang mencoba karena dasarnya apakah karena infeksi virus, karena autoimun, jadi dikasih obat imunosupresan begitu. Ya, dan kadang-kadang dikasih steroid. Meskipun penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian steroid ternyata nggak membaik, gitu. Tetapi dengan memberikan imunosupresan pada mereka yang dengan autoimun ada perbaikan. Maksudnya pengobatan autoimun itu menyebabkan anemia aplastik atau gimana? Gara-gara autoimun jadi anemia aplastik. Iya. Jadi obat adalah autoimun itu diperbaiki pelan-pelan, kemudian dikasih juga obat untuk seperti hormon laki-laki, hormon androgen supaya dia tumbuh lagi begitu kira-kira. Caranya seperti itu. Cara pengobatannya seperti itu. Dan memang akibat yang ditimbulkan kalau sudah irreversible, infeksi mudah terjadi, perdarahan juga mudah terjadi pada pasien ini. Karena trombositnya rendah, leukositnya juga rendah. Nggak ada ininya, nggak ada tahanannya sama sekali ya. Sama sekali. Terutama yang anemia aplastik berat. Ya. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya obatnya hanya transplantasi. Ya. Sumsum tulang, diganti sumsum tulang begitu kira-kira. Tapi satu, tidak lantas kemudian kalau HB-nya rendah, buat teman-teman langsung setelah mendengarkan YouTube ini, anemia aplastik, belum tentu. Perlu dilihat, kebanyakan gambarannya pada mereka yang dengan defisiensi besi, pada perempuan terutama, kayak seperti anemia aplastik gambarannya, HB rendah, terus kemudian karena berdarah, terus ya mens, terus gak berhenti, trombosit juga turun. Perlu dilihat, karena itu perlu konsul dengan dokter hematologi, gitu. Dan diagnostiknya pada anemia aplastik adalah di biopsi sumsum tulangnya. Diambil di belakang, di pinggang gitu. Dengan gejala yang nggak kelihatan itu tuh dokter, habis itu gimana cara pencegahan dini bisa nggak sih? Jadi tentu satu, lihat apakah ada keluhan di badan. Seperti misalnya pada pasien ITP, jadi sama diperiksa ada memar nggak di badan gitu, lemes nggak di badan. Makanya olahraga perlu ya untuk juga mendeteksi lemes dan sebagainya. Kedua, sesekali melakukan check up sendiri ya gitu untuk lihat, dan tentu memeriksakan kesehatan terutama kalau untuk usia kepala 3, kepala 4 gitu ya. Kepala 3 sesekali sesekali perlu 5. lakukan general check up gitu. Dan tidak maksudnya mengambil ya anggap ringan saja kalau ada keluhan-keluhan. Kok keliengan ya? Kok orang kadang suka lihat, kok pucet. Nah itu perlu ditindaklanjuti. Gitu. Karena orang bilang pucet karena ini kurang tidur nih, capean nih. Nggak selalu seperti itu. Iya ya, kalau gejala pucet, terus pucet lapar, pucet, lemas apa segala macam kan kita selalu ada pembenaran. Tadi malam kurang tidurnya, yang ini lagi apa, kurang itu. Itu setuju. Padahal harusnya mulai agak curiga ya, terus periksain lah ya ke dokter. Sesekali lihatlah apakah ada apa enggak. Karena memang anemia aplastik ini istilah ini kadang-kadang ya saya ngerasakan waktu saya dokter umum dulu itu kurang dibahas. Jadi tentu juga sesuatu yang buat dokter umum juga hal yang apa nih? Kenapa begini ya gitu. Jadi gitu sobat sehat, sekali lagi perlu lakukan pemeriksaan apabila ada keluhan-keluhan lemes, pucet dan sebagainya. Terutama untuk orang perempuan ya perlu lihat. Tapi kebanyakan percayalah
pasien-pasien yang anemia pada perempuan itu karena defisiensi besi terutama gitu. Jadi yang terpenting sebenarnya satu, tidak harus selalu setiap sebulan sekali periksa darah, belum tentu gitu. Lebay itu ya dok ya nanti ya. Iya. Dokternya diusil kita. Kita lihat perlu sekali mungkin untuk orang laki-laki ya. Kalau ada keluhan tentu Mbak Wes. Kalau laki-laki sesekali aja. Lemes, pucat misalnya, perlu lakukan pemeriksaan. Kedua juga tidak selalu bahwa yang anemia gambarannya selalu aplastik gitu. Gitu itu yang penting. Ya, dan sekali lagi tingkatan anemia aplastik dari mulai yang ringan, sedang sampai berat ada. Jadi tidak seseram yang dibayangkan gitu. Dan masih bisa ditanggulangi. Bisa gitu. ditanggulangi, Dok. Tapi pada yang berat tentu juga ada yang berat. Tentu rekomendasinya adalah dilakukan transplantasi sumsum tulang. Gitu. Ada kemungkinan nggak seseorang tidak bisa ditransplantasi? Pada mereka yang di atas usia 60 tahun itu tidak bisa ditransplantasi. Gitu. Memang bergantung daripada senternya, apakah mereka berpengalaman atau tidak. Seperti center di Singapura, di Malaysia sudah berpengalaman, jadi di usia 60 masih mungkin. Maksimal mereka di 65. Gitu Mbak Wes, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan ya mengenai anemia plastik. Jadi tidak takut lagi dengan waduh anemia plastik, wah saya kena juga apa enggak gitu. Intinya berobat kalau misalnya ke satu dokter dan masih berulang, cek ke hematologi ya dok. Hematologi, betul. Biar nggak terlalu kemana-mana gitu, ya kan sekali-sekali. Bukan sekali-sekali, ya itu mulai agak-agak ini deh cek-cek ke dokter tuh ke hematologi. Gitu. Baik sobat sehat, ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi pencerahan buat sobat, dan jangan lupa let's talk at home, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa. Salam sehat.